Baik, kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Kita sekarang masuk kepada pembahasan mengenai lingkaran resistansi konstan. Ini juga sudah kita bahas ya pada minggu lalu, karena banyak yang tidak mengerti. Saya ulang lagi nih pada minggu ini. Saya harap selesai ya minggu ini. Apa itu lingkaran resistansi konstan? Sebagaimana yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, lingkaran resistansi konstan itu adalah lingkaran di mana lingkaran itu titik-titik yang berada atau yang diplot di sepanjang lingkaran itu adalah titik-titik koefisien refleksi, di mana koefisien refleksi itu memiliki impedansi beban yang nilai realnya tetap, yang nilai realnya sama ya. Jadi misalnya kita punya suatu beban memiliki impedansi misalnya Z1 sama dengan 1 tambah 0I. Bagian realnya kita buat sama terus ya. 1, kemudian Z1-nya 1 tambah 10I. Bagian realnya kan sama nih 1, ini bagian realnya sama 1. Yang ini yang bedanya bagian imajinernya itu 0, ini 10. Kemudian bagian imajinernya min 5, ini 1 sama kan. Ini 0,33I dan seluruhnya. Nah, kalau kita cari nilai koefisien refleksi dari Z1 ini, kemudian Z1 yang ini, kemudian Z1 yang bernilai ini dan Z1 yang bernilai ini, semuanya kalau kita cari nilai koefisien refleksi dan kita plot, kita akan mendapatkan nilai-nilai itu. Misalnya kita plot ya, kita akan mendapatkan misalnya ZL 1 tambah 2I itu di sini dia, ZL 1 tambah 0I itu di sini nanti, ZL 1 kurang 4I misalnya di sini nanti dia. Artinya setiap titik-titik yang kita plot ini, di mana nilai bagian realnya tetap, ini 1 ya, sementara berubah-ubahlah nilai bagian imajinernya, maka nanti titik-titik itu akan bisa membentuk sebuah lingkaran kalau kita hubungkan. Nah, lingkaran ini kita sebut dengan lingkaran resistansi konstan. Mengapa kita sebut dengan nama lingkaran resistansi konstan? Karena nilai resistansinya, yaitu nilai real daripada impedansi beban itu, yaitu nilai resistansinya ini konstan tetap 1 gitu. Dalam contoh ini 1 ya, bisa saja nanti 2 atau nilai yang lainnya. Maka disebutlah dia dengan nama lingkaran resistansi konstan. Ya. Nah, kalau misalnya kita plot lagi, misalnya kita mau lingkaran resistansi konstan, kita mau plot nilai bebannya 0,3 tambah IY. Maksudnya IY ini adalah nilai daripada reaktansinya ini berubah-ubah nih, misalnya berubah-ubah, sementara yang tetap itu adalah nilai resistansinya 0,3. Maka kalau kita ubah-ubah, kita plot misalnya 0,3 ditambah 3I misalnya, ini jadi 3I. Maka kita plot bukan Z-nya yang kita plot ya, tapi kita plot koefisien refleksinya. Jadi kalian harus cari dulu koefisien refleksi ini, baru kemudian diplot di sini. Jadi diplot nanti 0,3 tambah I ini, titik ini itu bukan hasil plot dari 0,3 tambah I3, tetapi titik ini didapat dari hasil plot koefisien refleksi daripada 0,3 tambah I3. Nah, jadi plot yang di sini bukan plot daripada nilai Z-nya, tapi nilai impedansi, nilai koefisien refleksinya, yang rumusnya adalah ZL kurang Z0 per ZL tambah Z0. Ya, Z0-nya dalam hal ini 50. Maka kalian plot di sini. Nah, ZL 0,3 tambah I3, kemudian misalnya kita ubah lagi nilai reaktansinya menjadi 0, maka 0,3 tambah 0, ini titiknya kalau kita plot koefisien refleksinya. Kemudian kita plot lagi, kita ubah lagi nilai imajinernya menjadi min 0,4, maka kita plot lagi koefisien refleksinya dapat di sini. Nah, kalau kalian variasikan terus nilai reaktansinya ini sehingga kalian menghasilkan nilai Z2 yang bermacam-macam, maka plotnya itu akan berada pada suatu titik-titik di sini. Kalian plot titik. Apabila kita hubungkan titik-titik itu, dia akan membentuk suatu lingkaran ya. Maka dinamakanlah dia dengan lingkaran resistansi konstan. Karena dia nilai konstannya itu 0,3, maka dinamakan dia dengan lingkaran resistansi konstan 0,3. Kalau yang sebelumnya tadi itu disebut dengan lingkaran resistansi konstan 1. Kenapa lingkaran resistansi konstan 1? Karena nilai yang konstan dari resistansinya itulah nilai 1. Ya, saya rasa ini harus mudah dimengerti ya. Nah, Smith chart itu sebenarnya terdiri daripada lingkaran-lingkaran resistansi konstan yang banyak ya, yang banyak. Jadi kalau kalian perhatikan nanti itu Smith chart itu
Nanti di sini kalian akan memiliki lingkaran resistensi konstan 6, lingkaran resistensi konstan 2, lingkaran resistensi konstan 1, lingkaran resistensi konstan 0,3, 0,1, bahkan lebih banyak daripada ini. Nah, kalau kita plot semua lingkaran resistensi konstan ini semuanya dalam bidang real imajiner dengan bagian terluar itu memiliki nilai maksimum amplitude atau magnitudenya 1, maka gambarnya akan seperti ini. Ya, ini adalah lingkaran resistensi konstan 0,6. Apa ini maksudnya lingkaran resistensi konstan 0,6? Apa maksudnya ini lingkaran resistensi 6? Itu maksudnya adalah setiap titik nilai ZL atau nilai impedans bebannya, setiap titik koefisien refleksi di sini itu dia memiliki koefisien refleksinya berhubungan dengan impedansi beban, di mana impedansi bebannya itu memiliki nilai real untuk atau resistansinya 6. Kenapa dinamakan lingkaran resistansi konstan misalnya 0,1? Itu artinya setiap titik koefisien refleksi di sini apabila dicari nilai beban impedansinya, impedansi bebannya, maka impedansi bebannya akan memiliki nilai resistansi 0,1 semuanya berubah-ubah, tetapi dia akan membentuk suatu lingkaran seperti ini. Nah, kalau kalian plot ini di Smith chart, kalian akan mendapatkan, kalau kalian perhatikan Smith chart, bahwa Smith chart itu terdiri pada lingkaran-lingkaran yang banyak seperti ini. Nah, coba perhatikan print Smith chart itu, kalian perhatikan sambil mendengar penjelasan saya ini, kalian lihat di situ bahwa sebenarnya dia terdiri pada lingkaran-lingkaran yang banyak gitu, berpusat, bukan berpusat ya, tetapi bahagian paling kanannya bersinggungan di titik di sini gitu. Sementara bagian yang lain itu tidak bersinggungan mana-mana, ini paling sini semuanya. Nah, itulah Smith chart. Jadi Smith chart itu terdiri pada lingkaran resistensi konstan yang banyak. Kalian lihat di sumbu datarnya di sini itu ada nilai-nilai itu 6, 2, 1, 0,3 dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan nilai daripada lingkaran resistensi konstannya. Ya, kita lanjutkan lagi ke video berikutnya.